Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Presnebilik, NIM 2103020101, kelas C, semester 1, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pertama hingga materi tengah semester. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, antara lain: A. Besar kecilnya jumlah anggota, B. Derajat interaksi sosial, C. Kepentingan dan wilayah, D. Berlangsung suatu kepentingan, E. Derajat organisasi, F. Kesadaran akan jenis yang sama hubungan sosial dan tujuan. Kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan atau kultur berasal dari kata Latin colore, yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah untuk bertani. 1. Definisi kebudayaan menurut para ahli. Definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kelompok yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi kebudayaan menurut Selo Sumarchan dan Sulaiman Sumardi. Semua hasil karya, rasa cipta dan masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau material kultur. Diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. 2. Wujud-wujud kebudayaan. Wujud-wujud kebudayaan sebagai suatu ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Atau wujud ideal dan sifatnya abstrak. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dan masyarakat atau bersifat konkret. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, bersifat konkret atau nyata. Bagian 3. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melvin J. Harkovits, ada 4 unsur kebudayaan, yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuasaan politik. Bagian 4. Sifat dan hakikat kebudayaan. Sifat dan hakikat kebudayaan sebagai berikut, yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilakuan manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dan tindakan yang diizinkan. Bagian 5. Ciri-ciri kebudayaan. Sifat dan hakikat kebudayaan tersebut di atas menjadi ciri-ciri setiap kebudayaan. Kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus, sesuai dengan situasi dan lokasinya. Bagian 6. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat, yaitu untuk kepuasan manusia, baik bidang spiritual maupun material. Hasil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama untuk
melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Individu dan perilakunya. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yaitu 1. Kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. 2. Cara hidup di kota dan di desa berbeda, atau urban dan rural way of life. 3. Kebudayaan khusus atas dasar agama. 4. Kebudayaan atas dasar profesi. Bagian ke-8, gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia menjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadi hubungan antar kelompok manusia dalam masyarakat. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Bagian A, pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang sekitar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasar memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan pedoman untuk anggota masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan untuk masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing sosial, institution. Bagian B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, yaitu 1. Norma-norma masyarakat. 2. Sistem pengendalian sosial atau social control. Bagian C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri, yaitu A. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. B. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. C. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. D. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. E. Lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. F. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Bagian D, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Dari sudut perkembangannya. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. 3. Dari sudut penerimaan masyarakat. 4. Dari sudut penyebarannya. Dan kelima, dari sudut fungsinya. Materi yang berikut, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Bagian A, definisi dan unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan atau status kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan atau status dan kedudukan sosial atau social status. Kedudukan diartikan sebagai tempat posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, prestasinya, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Bagian B, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Bagian C, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: 1. Ukuran kekayaan atau material. 2. Ukuran kekuasaan.
3. Ukuran kehormatan. Dan keempat, ukuran ilmu. Bagian D. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Bagian E. Lapisan yang sengaja disusun. 1. Mobilitas sosial atau social mobility. 2. Tujuan penelitian gerakan sosial. 3. Beberapa prinsip umum gerakan sosial yang vertikal. 4. Saluran gerak sosial vertikal. Sekian review dari saya. Terima kasih.